Ya, yang aneh-aneh lah akhirnya jadi aneh-aneh. Kenapa? Ya karena memang kualitasnya tadi. Jadi kadang-kadang yang sesuatu yang tidak perlu terlalu dibahas malah sangat-sangat dibahas. Tapi sesuatu yang seharusnya perlu dibahas yang sangat detail malah tidak diperhatikan. Ya kah? Kadang pertanyaan-pertanyaan yang timbul bagaimana hukumnya katanya mengangkat takbiratul ihram yang kayak gini lah, Allahu Akbar. Nah, ini kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang mohon maaf ya kan Allahu Akbar. Jadi kita tanyakan kenapa jadi kayak gitu. Jadi guru inya bertakbiratul ihram tuh kayak itu gara-gara inya merasa menghayal di waktu mengangkat kaki tangan ini seakan-akan inya memeluk Ka'bah. Jadi Ka'bah itu dalam pelukan aku, artinya aku kada apa? Aku sembahyangnya bujur-bujur nah menghadap Ka'bah. Nah, Ka'bah dipaluk. Sangkanya Ka'bah itu bisa berjalan situ kemari. Dipaluk aja supaya kada kemana-mana lagi Ka'bah tuh. Tuh ada juga pertanyaan jamaah kita. Ada lagi kemudian yang bertanya, kayak apa aja hukumnya? Nah, Allah Akbar. Ini nang pindah putar-putar kaina. Adalah pernah menyaksikan manusia nang kaina. Ya kah? Nah. Apa aja tuh? Apa tujuannya tuh? Hah? Mandulkan yang kanan. Kayak ini lah. Itu namanya ibadah akal-akalan. Ya kan? Ala kulli hal. Jadi kalau seandainya dibahas itu tidak menjadikan perkara sesuatu yang kita menyalahi hukum. Artinya apakah itu membatalkan salat? Kada juga. Ya kah? Kada membatalkan salat. Nang terpenting itu apa dulu yang diperhatikan? Yang rukun-rukunnya itu yang diperhatikan dulu. Kalau seandainya hal-hal yang kakak itu aja, sudahlah, anu aja lah. Kada usah banyak terlalu protes dan terlalu ketujuh membahas orang lain. Kecuali bertanya tentang masalah mana afdolnya nang kakak ini atau nang kakak ini dan lain sebagainya. Nah itu lebih bagus dipertanyakan yang kayak itu. Ya. Kalau kita hendak mencari kesalahan orang lain, wah banyak benar. Akhirnya hidup ini ketujuh mencari kesalahan orang lain aja. Habis ada juga yang bertanya, kucing angkat dulu. Ada juga yang kayak apa kalau seandainya pas waktu salam ada yang membalik tangan, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Coba kalau pian jawab, apa gara masalahnya kalau seandainya orang balik tangan kayak ini? Ada masalah enggak? Menjadikan sholatnya batal atau kada? Kada kalau lah. Misalnya ada orang nang kakak ini gawiannya memang aneh bang deh kelihatannya dan belum pernah juga ulun selama belajar di pesantren belum pernah diajarkan nangka itu tuh. Nggih, belum pernah kita menami. Wallahu alam, guru-guru di sini mungkin ada. Ya kah, wallahu alam. Apa aja alasannya? Membuka tangan kanan, membuka tangan kiri, maksudnya apa ini? Ada yang tahu lah? Ada yang tahu lah sini Pak Haji. Ada yang tahu juga. Tapi pernah lah ada tahu juga. Tapi pernah lah melihat ada orang sembahyang dua salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini dibahas juga nih. Kita bukan mengatakan itu apa. Sudahlah. Maksud yang kita bahas di sini, tolong cari pembahasan yang sekiranya ya
yang sekiranya itu jelas membedakan antara batal dan tidak batal salat. Amun hanya sekedar nangka itu aja, ya sudah, biasa aja. Tapi tentunya bagi orang yang pelaku-pelaku yang aneh-aneh semacam ini, itu pun juga menunjukkan kualitas ibadahnya seseorang. Jelas. Ya kah? Walaupun nanti kita bahas bahwa hal-hal yang semacam itu misalnya kadang mempengaruhi dalam ibadah salatnya, kadang membatalkan salat, iya. Tapi bagi orang yang bujur-bujur mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad, mereka tidak akan melenceng di dalam setiap gerakan demi gerakan di waktu salatnya itu. Itu kadang maunya melenceng. Nah, kalau ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengangkat takbir itu seukuran ya tangan, kemudian meletakkan sejajar dengan daun telinga. Ya kah? Bujur-bujur diperhatikannya. Nah, tapi ini biqadri, dengan takdir aja, dengan takdir. Jadi kada usah juga terlalu bahimat. Mengaitakan kemana? Ke daun telinganya, daun telinga apa ini? Nah, mengaitakan. Kada usah juga ujar guru-guru kita tuh. Itu lain dalam bentuk, maksudnya hissiyah, bukan bentuk hissiyah, bukan bentuk praktik yang harus sampai kena sini, kada. Itu hanya biqadriyah. Qadiriyah itu hanya sekedar ukurannya saja. Nah, sejajar dengan bahu. Kada denang kayak ini nah. Allahu Akbar. Ini namanya senam pagi nah kayak ini. Melewati bahu nih. Nah, kemudian nanti ada yang riwayat mengatakan lagi bawah kayak ini, itu kada masalah. Nah, ini artinya sesuai aturan-aturan yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Walaupun memang kalau dibahas lagi itu hanya sekadar sunnah, ya, jujur. Tapi ulama-ulama kita yang paling ya ketat di dalam memelihara sunnah Rasulullah, mereka kada mau bergeser sedikit pun, berubah-ubah nampai apa. Bagi yang mana aneh nang kayak tadi. Allahu Akbar, itu kada bakalan terjadi. Nah, itu menunjukkan bagaimana kualitas ibadah kita di dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya ibadah yang kita kerjakan ini memang harus sandarannya itu kemana ujungnya? Sandarannya itu mesti kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mesti sudah. Ya, sehingga di dalam salat pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Itu ujar para ulama, bukan hanya sekadar yang rukun-rukunnya, yang syarat-syaratnya aja, yang sedetail-detailnya sunnah yang pernah diajarkan Rasulullah itu harus diperhatikan. Ya. Tapi yang dimaksud di sini artinya ujar ulun tadi, bagaimana yang lebih kita perhatikan adalah yang wajibnya dulu. Yang kayak Allahu Akbar, ini nang wajib nang mana? Mengangkat tangan ini kah atau mengucapkan kalimat takbiratul ihramnya? Kan yang wajib adalah mengucapkan takbiratul ihramnya. Ini yang perlu pian teliti baik-baik. Ini yang perlu kita jaga, yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat yang paling kuat. Ya kah? Yang paling perhatian. Yang perlu diperhatikan lebih itu maksud kita adalah yang wajib-wajibnya. Allahu Akbar. Sehingga dari kalimat Allahu Akbar itu kemudian dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi, apabila ada orang mengubah kalimat Allahu Akbar dengan bentuk arti kalimat yang sama, ya kah? Sinonimnya kah jarang untuk persamaan kalimat Allah yang maha besar, sama arti Allah yang maha besar juga, tapi kalimatnya dirubah dengan Allahu A'zam. Allahu A'zam, Akbar, A'zam, atau Allahu A'azzu, Allahu A'zam. Artinya sama, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, sama. Tapi kada sah ujar Imam An-Nawawi. Kada sah Allah. Nah, jadi yang wajib itu adalah kalimat Allahu Akbarnya itu.
Setelah kalimat Allahu Akbarnya kita bahas, kemudian ya sebelumnya dibahas, sebelumnya ya, bukan kemudian, sebelumnya dibahas ulama bagaimana niat tadi. Nah, niat itu di saat kita mengucapkan kalimat Allahu Akbarnya. Maka kalimat Allahu Akbar disitulah kita meletakkan niat. Karena ujar para ulama dalam mazhab kita Syafi'i, an-niyatu al-qasdu, hiya al-qasdu, niat itu adalah tujuan. Wa mahalluha fil qalbi, dan letaknya di dalam hati, wa muqtarinan bi fi'lihi, dan pelaksanaannya itu bersamaan di saat melakukan takbiratul ihramnya. Bersamaan, namanya bersamaan berarti harus di waktu takbiratul ihramnya. Nah, itu dalam mazhab kita Syafi'i. Ya kalau bicara mazhab yang lain, ya ada aja yang bolehkan. Mazhab Imam Hanafi misalnya. Oh Pak Haji, kemana pian? Aku anak ke Masjid As-Sabirin. Maaf Pak, Masjid As-Sabirin. Anak sembahyang Isya. Datang ke masjid. Ya kah, datang ke masjid. Di waktu datang ke masjid, orang sudah salat. Sidin kada ba usali kada ba usali, berniat kada aja, langsung takbiratul ihram aja, Allahu Akbar. Sahlah. Iya, kalau menurut mazhab yang lain tadi kita katakan sah. Nya kada berniatan lagi. Kenapa? Karenanya sudah ada al-azam. Nya sudah ada, "Oi Pak Haji, kemana pian? Aku anak Masjid Sabirin, maaf Pak, sembahyang Isya." Itu sudah niat kata Imam Hanafi. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i kada. Mazhab Syafi'i kada itu bukan niat ujar sidin, itu namanya azam, itu hanya sekedar rencana. Bisa aja orang berniat aku hendak ke masjid, habis itu nyimpang ke warung, higem warung, masjid mana ada warung sini. Nyimpang untung sembayangan hanya masjid. Ya, bisa juga kada ke masjid lalu bulik lagi langsung. Artinya belum bisa dikatakan ke masjid lagi, orang itu masih dalam perjalanan. Itu kalau mazhab kita Syafi'i kada. Maka di waktu orang meletakkan takbiratul ihram, disitulah kita meletakkan niatnya, ujar al-Imam Asy-Syafi'i. Ini akhirnya dibahas di dalam para ulama sehingga jadi polemik dulu di zaman guru kita almarhum Guru Sukumpul. Nah, yang semacam ini padahal ini ada pembahasan yang sangat penting, tapi kadang banyak di antara jamaah kita ataupun kalangan masyarakat kita yang prakteknya ternyata masih salah. Bukan kita mengatakan banyak yang salah, kada. Cuman masih ada sebahagian yang keliru, bahkan yang salah. Sehingga tidak heran ujar guru kita, mereka kalau di waktu takbiratul ihram dengan cara yang biasa dipraktekkan, yaitu mengartikan kalimat lafaz niat itu tidak heran akhirnya takbiratul ihramnya panjang sekali. Ya. Nah, ini perlu kita perhatikan. Jadi ulun-ulang sedikit, karena kemarin pembahasannya itu agak buru-buru juga. Jadi kita ulang sedikit, biar aja pian muyak. Ujar guru juga, biar aja muyak, yang penting ya kah paham jelas. Jadi di waktu takbiratul ihram tadi dalam mazhab kita Syafi'i ini memang dalam muqtarinan bi fi'lihi, yaitu bersamaan dengan perbuatannya. Kalau Allahu Akbar itu bukan perbuatan. Allahu Akbar itu ujar para ulama nanti disebut dengan qauliyah, yaitu ucapan. Ucapan pian bersamaan dengan perbuatan pian. Allahu Akbar, ya kah? Jadi gimana caranya? Allahu Akbar. Kita ucapkan kalimat Allahu Akbar, kemudian di waktu mengingat Allahu Akbar itu tujuannya apa? Nah, di situ namanya niat. Takbiratul ihram itu kita ada orang mengucapkan takbiratul ihram bukan takbiratul ihram, tapi nanti ada orang Allahu Akbar itu tujuannya seperti kayak orang demo itu, nah, itu takbir juga. Takbir Allahu Akbar. Tapi takbirnya bukan untuk takbiratul ihram. Jadi harus ada kesadaran takbiratul ihram itu di hati itu ada kesadaran. Nanti takbir itu dibagi lagi oleh para ulama, ada takbiratul ihram, ada takbiratul intiqalat. Ya kah? Kalau orang mohon maaf ya.
Kalau orang tidak paham dengan istilah takbiratul ihram, ya, dengan istilah takbiratul ihram, maka nanti dibahas oleh para ulama, salatnya takbirnya tidak sah. Karena takbiratul ihram itu adalah salah satu takbir yang mana dikatakan oleh para ulama atau kita Syafi'i wajib hukumnya, rukun. Sehingga harus jelas perbedaan antara takbiratul ihram dengan takbiratul intiqalat. Kalau takbiratul intiqalat pengen kada usah diucapkan kada Bapak. Nah, kayak ini aja nah sambil pindah-pindah. Nah, di waktu pian turun langsung turun aja kada usah ucapan. Kada Bapak. Sah. Karena takbiratul intiqalat dihitung oleh para ulama mazhab Syafi'i itu sunnah hayat bahkan. Tapi tetap jangan kada dikerjakan. Cuman yang maksud kita tadi mana yang lebih perlu diperhatikan, yang mana yang ya. Jadi kalau takbiratul ihram seandainya ada orang mengatakan takbiratul ihram ya dengan mengatakan takbiratul ihramnya, mohon maaf badiam aja montongnya. Ini bukan yang perkara yang harusnya yang pian perhatikan, kada usah. Ini walaupun ujar para ulama kada bergerak ya kada apa-apa juga. Apa hasilnya? Amun pian menggerakkan ini aja. Muntung pian berdiam kada sah. Karena nanti salah satu syarat takbiratul ihram itu wajib seseorang yang melantunkan takbiratul ihram itu dia mendengar. Syaratnya salah satunya dia wajib mendengar dirinya sendiri.